Warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video yang kedua ini kita akan membahas tentang kubus, melanjutkan di pembahasan sebelumnya. Nah teman-teman, di sini kita sudah punya kubus. Nah, gimana sih caranya namain kubus ini biar kita nggak keliru dalam menamainya tuh kayak gimana sih gitu. Jadi kalau ada kubus seperti ini, kita bisa menamainya dengan di sudut-sudutnya dengan huruf abjad yang berurutan. Jadi tidak direkomendasikan misalkan kayak A, Z, X, C, misalnya begitu ya. Jadi kalau kubus itu ya harus berurutan A, B, C, D, F, G, H, atau biasanya KLMN, OPQR, atau PQRS, TUVW, misalnya seperti itu. Yang umum digunakan adalah itu. Nah teman-teman, untuk menamainya bagaimana? Menamainya berarti ya kubus dari bawah A, B, C, D, dot, E, F, G, H. Begitu ya teman-teman. Itu untuk nama kubus. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada soal yang dia tidak ada gambarnya, hanya deskripsi saja, misal ada kubus A, B, C, D, F, G, H, teman-teman udah tahu nih gambarnya kubusnya kayak gimana. Nah, untuk unsur-unsur kubusnya, untuk yang pertama ada di bidang sisi. Bidang sisi ini yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya adalah bidang datar yang membatasi dari bangun ruang ini. Ada 6 untuk persegi, ada 6 sisi yang membatasi atas bawah, depan belakang, samping kanan kiri seperti itu, yang semuanya berbentuk segi 4, khususnya persegi, dan besarnya sama. Maka kita tuliskan di sini ada 6 ya. Mana saja? Berarti ini A, B, C, D. Berarti pasangannya mana? Kalau bawah pasangannya atas E, F, G, H. Samping kanan berarti B, C, G, F. Bukan B, C, F, G ya. B, C, G, F. Sorry, di sini saya salah tulis. B, C, G, F. Selanjutnya ada pasangannya kanan, berarti kiri ada A, D, H, E. Terus mana yang belum? Depan dan belakang. Depan A, B, F, E. Belakang C, D, H, G. Nah, ada 6 sisi. Yang kedua ada rusuk. Rusuk itu mana? Rusuk itu ya garis ini. Nih, ini adalah rusuk. Karena persegi semua sisinya sama, maka semua rusuk dalam kubus itu panjangnya juga sama. Ada berapa rusuk? Coba dihitung. Sudah ketemu? Ada berapa rusuk? Ada 12 rusuk. Yang mana yang 12 rusuk itu? Ruas garisnya kita tuliskan. Yang pertama rusuk yang bawah nih, contoh rusuk ini. Rusuk apa itu? Rusuk AB. Terus BC, CD, AD. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini untuk rusuknya. Selanjutnya untuk titik sudut. Nah, titik sudut yang mana? Titik sudut yang pojoknya, betul. Titik sudut adalah bagian yang pojok yang saya tebelin ini. Ini adalah bagian titik sudut. Ada berapa titik sudutnya? Ada 8, betul. Titik sudut yang 8 ini berarti titik sudutnya ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Gitu ya. Kemudian ada diagonal sisi. Oke, kita ambil salah satu sisinya. Diingat-ingat ya teman-teman, untuk kubus semua sisinya ini sama. Kalau semua sisinya sama, berarti diagonalnya sama juga gitu. Kita lihat dulu nih. Kita ambil contoh satu sisi, kita lihat semua sisinya bentuknya sama ya. Jadi kita ambil contoh satu. Saya ambil warna yang agak berbeda untuk pembeda. Oke, nah, ini diagonal pertama. Apakah bisa dibikin yang diagonal lagi? Bisa. Ini yang sisi satunya kita bikin diagonal lagi. Oke.
Satu sisi ternyata bisa dibuat berapa teman-teman? Bisa dibuat 2 diagonal. Karena semua sisinya sama besar, bentuknya sama, maka semua sisi juga punya 2 diagonal sisi. Maka dalam satu kubus itu ada berapa banyak diagonal sisi? Ada berapa banyak diagonal sisi? Ada 12, betul sekali. Ada 12 diagonal sisi. Karena kita ada 6 sisi ya, satu sisinya ada 2. Mana saja? Kita tuliskan dulu yuk. Ada BC, bukan BC ya. BG, kemudian CF, kemudian mana lagi? Silang nih. Berarti AH, terus DE, terus bagian bawahnya ada AC dan BD. Oke, bagian atas ada EG dan FH. Yang belum mana? Depan dan belakang. Yang depan ada AF dan BE. Yang belakang ada CH dan DG. Oke, good. Selanjutnya ada diagonal ruang. Waduh, diagonal ruang tuh yang gimana? Teman-teman udah bisa nebak belum diagonal ruang yang mana kira-kira? Oke, kita lihat ya. Diagonal ruang tuh yang ini. Saya ambil satu contoh dengan warna yang berbeda biar teman-teman bisa membedakan. Kita karena di dalam ruangan, di dalam tidak terlihat, tidak nampak langsung dari luar, maka kita bikin garis putus-putus. Nah, ini harus diperhatikan teman-teman yang bikin diagonal ruang. Oke ya, dari sisi pojok kiri atas yang depan ke sisi kanan pojok bawah yang belakang. Saya ulangi lagi, titiknya ditarik dari pojok kiri atas bagian depan, ditarik ke pojok kanan bawah bagian belakang. Kalau teman-teman ada di kamar bisa dipraktekkan sebelah mana sih yang ditarik gitu. Jadi kalau kita lihat ada berapa kira-kira diagonal ruangnya? Ada yang bisa menebak? Ada berapa? Ada 4 diagonal ruang. Yang pertama ada AG, yang kedua ada BH, yang ketiga ada CE, yang keempat ada biar tidak rancu. Ini CE, kok nggak bisa? Oke, ada CE, kemudian ada DF. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada bidang diagonal. Nah, bidang diagonal itu yang kayak gimana? Oke, ingat-ingat ya, bidang diagonal itu bidang yang bangun datar yang dia jadi yang jadi diagonal dari bangun tersebut. Oke, ini saya buat gambarnya biar teman-teman ada gambaran. Nah, bagian yang dibatasi oleh warna oranye. Mungkin saya kasih arsiran dikit ya. Oke, ini teman-teman. Nah, sudah terbayangkan untuk bentuknya. Jadi ada seperti slice gitu, ada seperti potongan atau seperti bangun datar yang membatasi untuk di diagonalnya, menjadi diagonalnya. Bagian mana teman-teman? Kira-kira? Ada berapa kira-kira? Bidang diagonalnya ada 6. Yang mana saja sih? Yuk kita bareng-bareng ya. Yang pertama ada BC, HE. Ke bawah
Sekarang yang satunya ada AD, GF. ADGF. Tuh, teman-teman udah bisa bayangin belum? ADGF. Selanjutnya ada ACGE dan BDHF. Tuh. Udah kebayang? Belum? Kalau belum, teman-teman boleh bikin kubus digambar lagi. Selanjutnya masih ada 2 lagi. Ada yang bisa nebak? Ada ABGH. Selanjutnya adalah CDEF. Oke, ini adalah unsur-unsur yang ada pada kubus, teman-teman. Nah, kubus itu kalau misalkan kita buka, kubusnya itu bisa yang namanya jaring-jaring. Jaring-jaring ini contohnya ya. Jadi kalau kubus itu kita buka, ini saya beri keterangan seperti di gambar. Oh, ini ada di bagian bawah. Pasangannya mana? Pasangannya di atas ini. Ini bagian atas. Terus bagian samping kiri, misalkan saya buat ini dengan samping kanan. Nah, ini bagian bawah dan atas. Depan dan belakang. Gitu, teman-teman. Untuk jaring-jaring kubus ini digunakan untuk apa? Jaring-jaring kubus ini kalau ketika dibuka itu adalah kulitnya. Jadi itu yang kita gunakan untuk mencari luas permukaan. Gambar jaring-jaring itu tidak hanya ini untuk kubus, ada banyak sekali, ada belasan. Coba teman-teman cari dan gambarkan jaring-jaring kubus itu ada apa saja sih yang lain gitu ya. Oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan untuk di unsur-unsur dan jaring-jaring kubus. Silahkan teman-teman pelajari lagi. Jika ada yang dari keterangannya belum dipahami, teman-teman bisa gambar kubus dan digambarkan di masing-masing unsur yang ada. Jadi teman-teman ada gambaran langsung nih, yang dimaksud tuh yang mana sih gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.